Selamat datang keluarganya Bu Parno dari Madura. Berarti kalau mereka sudah datang, berarti saya berjuang untuk saya bisa ke sana. Nanti nginap di sana. Puji Tuhan. Ya, kuatkan dan teguhkan hati. Ini perintah Tuhan. Tapi sebelum saya tampilkan beberapa hal, ada contoh begini. Begitu kita dengar dorongan orang atau firman Tuhan kita dengar, terus kita bertekad, iya, saya tidak mau ngamuk lagi. Saya tidak mau sembarangan bicara, tidak mau misu. Bahasa Madura apa? Ya, pada. Nah, kita tekad, pagi-pagi kita sudah bertekad, saya tidak mau ngomong sembarangan hari ini. Saya tidak mau maki orang, saya tidak mau ngamuk, saya tidak mau bohong. Nah, kita sudah bertekad pagi-pagi karena kita baca firman Tuhan atau kita dengar firman Tuhan. Tuhan mau kita kuatkan, teguhkan hati supaya 1 jam kemudian ada yang ngejek kita, tiba-tiba kita ngamuk lagi. Nanti besok baru ulang tidak ngamuk. Sekarang ngamuk dulu. Tak suwe. Saya mau robek-robek mulutnya. Itu namanya kita tidak menguatkan dan meneguhkan hati. Akhirnya kita kalah lagi. Akhirnya berkat yang Tuhan rencanakan tidak jadi, gagal. Akhirnya kita tidak tumbuh-tumbuh, tidak bertumbuh dalam iman. Hidup rohani kita itu begitu-begitu saja. Ngamuk, baik. Itu bisa-bisa tak masuk surga. Nah, itu sebabnya Tuhan ingatkan kita, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hati. Kan ada banyak kali kita lihat, ada juga nyanyian katakan, kuatkan kami ya Tuhan. Ini perintah Tuhan, kuatkan, teguhkan hatimu. Berarti tekadnya dari diri kita sendiri, tetapi berpegang kepada kemampuan Tuhan untuk kita kuat dan teguh hati. Tidak gampang goyah, tidak gampang berubah. Amin. Nah, kita lihat ini. Yosua pasal 1 ayat 7. Firman Tuhan katakan, boleh baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi kalau kita tidak kuat dan teguh hati, kita gampang menyimpang. Rumah tangga yang tidak kuat hati, tidak kuat iman, gampang menyimpang. Usaha yang tidak kuat hati dan tidak meneguhkan hati, tidak menguatkan hati, gampang menyimpang, usahanya jadi salah. Bagus-bagus sudah jenderal, tidak kuat teguh hati, nyimpang. Tapi di rumahnya ada salib, tidak jamin. Tidak jamin orang yang pakai kalung salib itu pasti suci. Tidak dijamin. Tapi orang yang dia tiap hari, ya Tuhan, saya mau kuatkan, teguhkan hati saya. Apapun yang terjadi, saya tidak mau ingkar janji. Saya tidak mau menyimpang. Nah, rupanya kalau orang kuat dan teguh hati, dia tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Amin. Tidak nyimpang, tidak nyerong. Ada akibatnya. Enak ini kan? Ayo baca sama-sama yang merah terakhir di bawah itu. 1, 2, 3.
supaya engkau ganti saya, supaya saya beruntung kemanapun saya pergi, ke Madura, ke Panarukan, ke Bondowoso, ke Jakarta, ke Sulawesi, kemana saja. Tuhan bilang kita beruntung. Amin. Kalau kita kuatkan teguhkan hati untuk terus melakukan firman, kemanapun kita pergi, orang suka. Dengan siapapun kita berdagang, berbisnis, orang suka, orang percaya. Bisa dipercaya ini orang. Biar kita pakai uang banyak, orang lain punya, dia percaya ke kita. Enak kan? Dia bilang, tidak usah bunga. Kembalinya kapan-kapan. Enak itu. Daripada kita nyari pinjaman. Di mana ya mau minjem? Tidak ada orang berani kasih pinjam. Karena ngecoan. Ngecoan betul, Bu? Ya. Tapi kalau kita kuat dan teguh hati, kita tidak akan menyimpang ke kanan ke kiri. Kalau berjanji dengan orang tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Berjanji dengan Tuhan tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Kuatkan, teguhkan hati. Amin. Nah, kita lihat. Masih ada ayat 8 dalam Yosua pasal 1. Janganlah engkau lupa memperkatakan, menjadikan percakapan itu kitab Taurat. Kalau dulu belum ada kitab suci lengkap, masih kitab Taurat. Tetapi buat kita sekarang, jangan engkau lupa memperkatakan, mempercakapkan kitab suci, firman Tuhan. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Sampai tedung, baru kita tidak merenung. Tapi sebelum tertidur, kita masih merenung. Kita masih merenung. Tuhan baik buat saya sepanjang hari ini. Kalau sehat, kalau saya sehat, sementara banyak yang kena corona, kalau saya sehat, kemurahan Tuhan. Kalau saya sempat sakit dan sembuh, kemurahan Tuhan. Merenung. Merenung. Sampai tedung, merenung. Bangun tedung, bangun tidur, masih merenung. Itu Tuhan bilang, itu kita akan melangkah atau berjalan hati-hati. Jadi, renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Ngomong hati-hati, amin. Bikin keputusan hati-hati. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Baca sama-sama yang biru terakhir itu. 1, 2, 3. Sebab dengan demikian perjalananku akan berhasil dan aku akan. Tidak ada orang, cuma orang gila yang tidak mau berhasil dan beruntung. Itu orang yang korupsi, orang yang jual sabu, jual narkoba, entah itu aparat, entah itu siapapun, itu dia paksa lebih cepat berhasil, tapi dia tidak beruntung. Hari ini banyak yang dipenjara. Syukur-syukur ada yang dihukum mati. Supaya bangsa ini takut, hormat dengan aturan. Orang cuma ingin berhasil, tapi tidak beruntung. Berhasil, sukses dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, berhasil. Tetapi kalau dia tidak hidup hati-hati, dia dapat menyimpang dalam keberhasilannya. Sudah punya uang banyak, punya harta banyak, dia mulai sogok orang untuk bikin kejahatan. Tidak puas dia, uang yang sudah banyak, berkat Tuhan itu dia pakai dengan cara yang salah. Itu kalau berhasil tapi tidak beruntung.
ujung-ujung dia masuk penjara, atau kalau tidak sempat ditangkap karena tidak ketahuan, di pengadilannya Tuhan nanti itu tidak ada yang bisa disembunyikan, tidak ada yang lolos, semua akan kena dan ujungnya di neraka. Apa artinya? Tuhan rencanakan kita berhasil dan beruntung. Nah, ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut atau takut dan tawar hati. Tawar hati itu tidak bersemangat. Orang yang selalu menguatkan hatinya, meneguhkan hatinya melalui firman, melalui ingat Tuhan, adalah orang yang tidak gampang takut dan tidak gampang kecewa. Tawar hati, tidak bersemangat. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Nah, ini dia. Kita mesti ingat, tiap kali kita melakukan sesuatu, mau lakukan perjalanan, mau melakukan usaha, mau melangkah untuk apa yang kita mau kerjakan ke depan, kita selalu ingat ada Tuhan yang menyertai. Amin. Kalau Tuhan menyertai, Tuhan sangat peduli dengan kita. Dia sertai kita, Dia menolong kita, Dia tuntun kita untuk ada di dalam kemauannya, kehendaknya. Nah, lihat yang pertama, kuatkan dan teguhkan hati, itu sama dengan bertahan dalam firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Itu saya taruh pengertiannya, kuatkan dan teguhkan hati. Juga punya arti bertahan melakukan kehendak Tuhan. Bertahan melakukan apa maunya Tuhan, bukan apa maunya kita. Kita pastikan bahwa kemauan kita cocok dengan kemauan Tuhan. Jadi kita yang cocokkan kemauan kita dengan kemauan Tuhan, kemauan firman Tuhan. Supaya tidak terbalik, kita minta Tuhan cocokkan maunya Tuhan dengan maunya saya. Terbalik. Tuhan mau kita bertahan melakukan kehendak Tuhan. Jadi kuatkan dan teguhkan hati, itu artinya kita bertahan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati artinya bertahan untuk percaya pada janji Tuhan. Contohnya begini, kita sedang ada keperluan, ada kebutuhan, tapi belum punya uang. Belum punya yang kita butuhkan itu, belum punya. Beremah. Kita tidak tahu mau apa. Terus kita ingat janji Tuhan. Kalau kita berjalan sesuai dengan maunya Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, Tuhan jadikan kita berhasil dan beruntung. Tuhan janji untuk menolong orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Walaupun sudah tidak masuk akal, tapi kita percaya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu Tuhan Yesus bilang begitu. Tidak ada yang mustahil. Jadi percayanya kita itu jangan goyah. Itu maksudnya kuatkan, teguhkan hati untuk tetap percaya. Bertahan untuk tetap percaya pada janji Tuhan. Nah, kita lihat. Iya. Sudah kelewatan. Ya. Yang pertama kita lihat, bertahan dalam keselamatan. Jadi kuatkan dan teguhkan hati. Nomor satu, cuma dua hal yang saya sampaikan pagi ini. Nomor satu, kalau kita kuatkan dan teguhkan hati kita dalam mengiring dan melayani Tuhan,
maka kita akan bertahan dalam keselamatan. Tadi saya sudah singgung apa artinya, apa gunanya kalau kita berhasil dalam usaha di dunia ini, berhasil dalam rumah tangga, berhasil dalam pendidikan, berhasil dalam segala hal. Tetapi ujung-ujungnya kita tidak selamat, tidak masuk surga. Karena tidak ada yang kita bisa bawa pulang. Tidak ada harta, tidak ada benda apapun yang kita bisa bawa pulang. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, simpanlah hartamu, tabunglah hartamu ke sorga. Artinya, berkat yang kita pakai, kita terima, kita pakai, istilahnya saudara-saudaranya ibu, amal. Ada amal. Ada apa yang kita lakukan untuk Tuhan, mungkin dinikmati oleh orang lain, tetapi kita lakukan karena Tuhan. Itu tulus, bukan karena mau maju jadi caleg, jadi anggota DPR, kemudian baik-baik dengan orang, setelah itu tidak mau dilihat lagi tuh orang. Saya tidak bilang anggota DPR itu tidak betul, tetapi ada kalanya begitu. Dan semua banyak mengakui begitu. Nah, bertahan dalam keselamatan. Kita lihat dulu ayat Lukas 13 ayat yang ke-24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Berjuang. Berjuang hanya orang yang kuat dan teguh hatinya, yang mampu berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak. Katanya, Cakna, jalan ke sorga itu melewati jalan yang sangat sempit. Jalan jembatan yang sangat sempit. Itu Tuhan Yesus bilang, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Pintu sesak berarti sulit. Apa artinya pintu yang sesak? Pintu yang sesak itu artinya tidak mudah untuk masuk. Pintu yang sesak itu penuh aturan. Hidup jadi sulit karena tidak boleh begini. Orang yang tidak suka diatur, itu dia tidak mau masuk ke pintu yang sesak. Pintu yang sesak ini bukan sungguhan pintu, tetapi pintu artinya kita melangkah untuk rela diatur, rela hidup menurut aturan maunya Tuhan, bukan menurut maunya kita. Kita lihat banyak di jalan raya orang yang tidak mau diatur. Sudah lihat lampu merah, dia jalan terus. Tidak mau diatur. Sudah lihat tidak boleh masuk, dia masuk. Kalau kecelakaan, salahnya orang katanya. Kita lihat banyak orang tidak mau diatur. Nah, firman Tuhan atur kita. Tidak boleh bicara sia-sia. Tidak boleh memaki. Hendaklah perkataanmu menjadi berkat. Perkataanmu berkat, perkataanmu baik. Tapi kita tidak mau. Karena jalan di pintu yang sempit, berjalan di jalan sempit, itu berarti menyangkal kemauan sendiri. Dan tunduk kepada kemauan Tuhan. Itu maksudnya pintu yang sempit. Tuhan bilang, berjuang untuk masuk. Jadi yang bisa masuk ke sana cuma orang yang kuat, yang mampu berjuang. Berjuang itu bukan 1 menit, 2 menit, 1 jam. Berjuang berhari-hari untuk masuk, untuk melangkah di pintu yang sesak, kemudian berjalan di jalan yang sempit. Ini Matius 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak, atau berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan
yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Jadi banyak orang yang lebih suka pakai sebut nama Tuhan, ibadahnya terus menerus, tetapi dia suka jalan lebar, jalan yang tidak ada penguasaan diri, ngomong seenaknya, bertindak sesuka hati, tidak mau turut kepada aturannya Tuhan, aturan firman Tuhan, dia langgar terus. Itu jalan lebar, itu pintu yang luas dan jalan yang lebar. Tuhan Yesus bilang, banyak orang yang masuk melalui pintu lebar dan pintu luas dan jalan yang lebar. Tetapi katanya Tuhan, sedikit, hanya sedikit. Ayat yang ke-14, karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Maksudnya menuju ke sorga. Sesak pintunya, sempit jalannya, sulit. Artinya dipenuhi dengan penyangkalan diri. Tidak boleh begini, tidak boleh begini, harus begitu, harus semua diatur. Ada orang yang bilang, saya tidak suka. Saya tidak suka. Agama itu mengatur kita tidak bebas. Dia bilang dia mau bebas. Ada satu teman, dia kerja di kapal. Uang banyak. Dibayar dengan dolar. Kalau tidak salah, sekitar 15 tahun lalu atau 20 tahun lalu, gajinya lebih dari 2.000 dolar Amerika. Waktu itu dolar Amerika sekitar 14, sama dengan sekarang hampir 15. Berarti gajinya 30-an juta, karena dia dibayar kalau tidak salah sampai 2.500 atau 2.700 dolar. Mewah hidupnya. Terus dia bilang, sorga itu tidak ada. Dia bilang, saya tidak suka. Kalau saya ke gereja diatur, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Wah, diatur semua. Terus saya bilang sama dia, itu jalan yang sesak, jalan yang sempit. Aturan banyak sekali. Dia bilang, saya tidak suka itu. Saya mau bebas. Dia bilang, saya mau ke pelacuran, bebas. Mau gonta-ganti istri, bebas. Mau bunuh orang, bebas. Dia bilang begitu. Dia bilang, saya tidak percaya ada neraka. Saya tidak percaya juga ada sorga. Terus saya bilang sama dia, kalau seandainya ada, kan kamu anggap saya percaya sorga, percaya neraka. Terus kamu bilang, kalau tidak ada rugi kamu. Terus saya balik cerita, kalau ada, sorga itu ada, kalau neraka itu ada, kamu menyesal sudah terlambat nanti. Daripada dua-dua kita tidak tahu ada atau tidak, ada sorga atau tidak ada sorga, ada neraka atau tidak ada neraka, dua-dua kita tidak tahu jelasnya. Tapi kalau ada, sudah terlambat kita berdua. Tapi saya tidak terlambat, karena saya sedang percaya bahwa ada sorga, ada neraka, ada Tuhan. Tuhan yang bukan merencanakan supaya manusia itu dimasukkan ke neraka. Tetapi Tuhan yang memberi kesempatan manusia memilih. Mau ikuti jalanku, jalannya Tuhan, atau mau ikuti jalan sendiri. Pilihan manusia berakhir dalam kebinasaan. Tetapi pilihan manusia untuk ikut jalannya Tuhan, itu berakhir kepada kehidupan yang kekal. Yang kita kenal sebagai sorga. Jadi, dikatakan sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Sekonek, sedikit orang. Karena tidak menyenangkan. Hidup bebas, ngomong bebas, bertindak bebas, itu disukai banyak orang.
Tetapi untuk hidup diatur, banyak aturan. Termasuk di sekolah banyak aturan. Begitu sekolah dari anak SD masuk SMP, aturannya ini dan segala macam. Banyak aturan. Begitu juga untuk masuk surga banyak aturan. Bukan Tuhan mempersulit. Itu sebabnya godaan dari setan pun untuk kita menyimpang supaya tidak selamat, supaya tidak masuk surga, itu tiap saat itu terjadi. Itu sebabnya Tuhan mau kita berjuang untuk masuk melalui pintu sesak, berjalan di jalan sempit tiap-tiap hari. Cuma orang yang mau berjuang, cuma orang yang mau menyangkal diri, orang yang mau untuk menguatkan dan meneguhkan hati, hanya orang seperti itu yang dapat bertahan untuk berjuang melangkah di jalan yang sempit, jalan yang banyak aturan firman Tuhannya. Nah, cuma sedikit kita berjuang supaya kita masuk bilangan orang-orang yang Tuhan bilang sedikit itu. Amin. Dari sedikit yang ada ini, mudah-mudahan kita semua yang sedikit ini semua masuk. Tapi firman Tuhan bilang cuma sedikit. Dari orang di seluruh dunia ini cuma sedikit yang selamat. Karena rupanya kita kebanyakan hendak mau diatur dengan aturannya Tuhan. Nah, yang kedua ini, orang yang menguatkan dan meneguhkan hati adalah orang yang mampu bertahan dalam kesukaran. Tujuannya supaya bertahan dalam kesulitan. Hidup kita di dunia ini seberhasil apapun seseorang, itu tetap ada kesukaran. Semua kita pernah alami kesukaran. Walaupun kita hari ini mungkin sudah sangat berhasil, tetapi semua kita pernah alami kesukaran. Dan bukan tidak mungkin besok juga ada kesukaran kita alami. Tuhan mau kalau orang yang menguatkan dan meneguhkan hati adalah orang yang mampu bertahan dalam kesukaran. Ada orang ketika dalam kesukaran, dia tinggalkan Tuhan. Ada juga orang yang ketika dalam keberhasilan, dia tinggalkan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan ingatkan, kuatkan, teguhkan hatimu untuk bertahan dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua ini bertahan dalam kesukaran. Saya ambil contoh Ayub ini. Ayub pasal 1 ayat 20, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah kepada Tuhan. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22 baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini cerita ini ayat 20 dan 20 sampai 22 ini itu mengenai Ayub yang Ayub kaya raya. Tapi dia soleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Terus Tuhan bilang sama iblis, "Iblis, kamu lihat tak hambaku Ayub? Tidak ada orang seperti dia. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan." Terus iblis ngejek Tuhan. Karena engkau kasih berkat banyak buat Ayub, itu sebabnya dia setia. Coba ambil berkatnya. Coba ambil hartanya. Pasti dia menghujat engkau. Tuhan bilang sama setan, "Oke,
silakan ambil semua apa yang ada padanya. Tuhan izinkan. Ayub tidak salah. Setan, Tuhan ingin buktikan kepada setan bahwa Ayub setia kepada Allah bukan karena disogok oleh Tuhan dengan harta. Begitu iblis bilang dapat izin dari Tuhan, tiba-tiba ada orang datang rampas harta bendanya Ayub. Binatang-binatang peliharaan Ayub dirampas. Belum selesai itu, orang datang kasih berita buat Ayub. Tiba-tiba datang lagi yang satu bawa berita. Ada api turun dari langit, menghanguskan ladang, menghanguskan hewan peliharaan. Wah, sementara yang satu, yang kedua baru belum selesai ngomong, datang yang ketiga. Dia bilang, Tuhan, itu ada orang dari bangsa lain datang merampas semua harta, semua binatang yang kami jaga. Ternak. Yang ketiga ini kalau tidak salah unta, binatang-binatang besar. Belum selesai yang ketiga ngomong, datang yang keempat. Tuhan, anak-anak Tuhan yang 10 orang itu, 7 laki, 3 perempuan. Sementara kumpul makan sama-sama di rumah saudara mereka. Tiba-tiba angin badai datang, menimpa rumah itu roboh dan 10 anaknya Tuhan mati semua. Itu ayat 20 Ayub bilang, Ayub berdiri lalu mengoyak jubahnya, itu tanda duka cita. Mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Dia tunduk kepada keputusan Tuhan. Dia tidak ngomel, dia tidak salah-salahkan Tuhan. Apa ini? Saya sudah setia, kok Tuhan bikin saya begini? Ada banyak kali kita dengar orang bilang Tuhan tidak adil. Saudara, Tuhan tetap adil seburuk apapun keadaan yang kita hadapi. Kadang-kadang kita rasa saya tidak bikin salah, kok saya alami seperti ini. Saya tidak pernah memfitnah orang, kok saya difitnah kayak gini. Ada yang langsung bilang Tuhan tidak adil. Saudara, Tuhan tetap adil. Tuhan tetap adil. Sujud dan menyembah kepada Tuhan. Dia tetap tunduk, Tuhan, apa yang Engkau buat. Ayub katakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku pulang. Aku meninggal dengan telanjang, tidak apa-apa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengizinkan sampai itu diambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub tidak berbuat dosa. Ayat 22, dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub adalah orang yang tiap hari menguatkan dan meneguhkan hatinya. Ketika kesukaran datang, Ayub tidak mengerti. Saya tidak bikin salah. Saya salah apa? Kok alami ini? Dia tunduk, menyembah, terima apa yang Tuhan izinkan terjadi. Saudara, kadang-kadang kalau kita alami kesukaran, tapi kalau kita terus tiap hari membina untuk menguatkan, meneguhkan hati kita kepada Tuhan, maka ketika kesukaran datang, kita rela dan kita memandang kepada Tuhan yang sangat memperhatikan kita. Saudara, kalau kita tahu-tahu alami kesukaran, kita harus ingat, Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Sesukar apapun keadaan yang kita alami, kita harus ingat, Tuhan berjanji, Dia tidak tinggalkan. Dia menyertai saya kemanapun saya pergi. Amin. Itu pengharapan buat kita. Nah, pasal 2 ayat 10 kita lihat Ayub bertahan dalam kesukaran. Tetapi jawab Ayub kepadanya, ini istrinya yang ngomong. Istrinya bilang begini ke Ayub. Yub, benar ini masih mau bertahan
untuk beribadah kepada Allahmu, itu semua sudah habis. Nak kanak mati semua. Anak-anak mati semua. Kutukilah Allahmu dan matilah. Terus Ayub jawab dalam ayat 10 ini, pasal 2. Jawab Ayub kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Wih, ada kalau ibu dibilangin Pak Parno, engkau bicara seperti perempuan gila, pasti ibu langsung lari pulang Madura kan? Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik-baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Baca yang biru sama-sama, 1, 2, 3. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Banyak kali kita berdosa dengan bibir, asal ngomong. Tapi orang yang menguatkan dan meneguhkan hati tiap-tiap hari, dia akan jaga bibirnya, hendak sembarang ngomong, hendak sembarang menilai manusia, menilai Tuhan, hendak sembarang. Dengan demikian, kita ingat ya, Tuhan Yesus katakan begini, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang, setiap kata jahat, kata yang tidak baik yang diucapkan orang, akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena dengan ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan dengan ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kita tidak mau ucapan kita membuat kita dihukum. Amin. Kita mau supaya ucapan kita ucapan yang cocok dengan firman Tuhan, supaya ketika kita berhadapan dengan penghakiman Tuhan, kita dibenarkan oleh Tuhan dan kita layak untuk masuk sorga. Puji Tuhan. Nah, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub 42 ayat 10, kita lihat tadi akibat dari orang yang menguatkan meneguhkan hatinya. Ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub apa? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara ingin dapat berkat 2 kali lipat? Kalau Bapak Agus dapat 2 kali lipat, sudah sangat banyak itu. Banyak banget. Ayub Tuhan berkati 2 kali lipat, karena dia menguatkan, meneguhkan hati untuk tidak berubah kepercayaannya kepada Tuhan. Dalam kesukaran dia alami, dia tetap jaga untuk tidak berdosa. Dengan sikap, dengan perkataan, dia jaga. Karena dia selalu menguatkan, meneguhkan hati. Sehingga dia mampu bertahan untuk hidup benar, walaupun kesukaran datang. Ayat 12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Wah, ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Itu bicara mengenai kekayaan Ayub yang berlipat ganda. Kita bukan kejar kekayaan. Kita bekerja, berusaha supaya jadi kaya, itu tidak salah. Tetapi kita berjuang supaya kita adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan, bertahan walaupun kesukaran datang. Ketika Ayub tidak berbuat dosa, ketika kesukaran menimpa hidupnya tanpa salah, dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub tidak berbuat dosa dengan perkataan maupun dengan perbuatannya. Maka akhir dari ujian, akhir dari kesukaran, Tuhan memberkati Ayub dengan cara yang luar biasa. Kuatkan dan teguhkan hati. Yang pertama, bertahan dalam keselamatan, melewati jalan sempit atau jalan penyangkalan diri. Kita yang kuat menguatkan dan meneguhkan hati, kita mampu bertahan untuk hidup dalam jalan keselamatan.
Yang kedua, bertahan dalam kesukaran. Orang yang menguatkan dan meneguhkan hati, tidak mengeluh dan tidak menyalahkan Tuhan ketika alami kesulitan. Ada cara menguatkan dan meneguhkan hati, yaitu kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, tadi saya sudah singgung, dan bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan ada satu, untuk kita menguatkan dan meneguhkan hati, firman Tuhan tadi katakan, ketahuilah aku ini menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Ada satu ayat di dalam kitab Ibrani katakan begini, aku sekali-kali, Tuhan katakan begini, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Waktu kita dalam kesulitan, waktu kita difitnah, waktu kita diremehkan, kita ingat janji Tuhan. Untuk menguatkan dan meneguhkan hati, kita ingat Tuhan sekali-kali tidak membiarkan saya, Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan saya. Itu yang membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati, kita sama-sama berdiri.